Om Swastiastu. Selamat pagi dokter dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan saya Reza Sri Deborah Sembiring dengan NIM 2448011045. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tinjauan pustaka saya dengan topik traumatic brain injury dengan Dr. David Prakasa SPBS sebagai pembimbing saya. Traumatic brain injury merupakan salah satu penyakit atau salah satu gangguan masalah kesehatan global yang signifikan, di mana ini diakibatkan akibat adanya trauma mekanis seperti benturan, pukulan, ataupun penetrasi ke kepala yang akhirnya menyebabkan gangguan dari struktur otak dan gangguan fungsi dari neurologis pada otak itu sendiri. Di mana menurut CDC atau Center of Disease Control and Prevention dikatakan di Amerika Serikat sendiri terdapat sejumlah 1,7 juta kasus cedera otak yang terjadi di Amerika Serikat setiap tahunnya, yaitu dengan lebih dari 50.000 kasus kematian akibat dari traumatic brain injury ini sendiri, dan terdapat sejumlah 80.000 kasus disabilitas permanen akibat dari traumatic brain injury ini setiap tahunnya. Di mana di Indonesia sendiri dikatakan sebenarnya data epidemiologi dari TBI ini belum terdokumentasi secara baik atau secara luas, namun berdasarkan data yang didapatkan dari Diskesdas tahun 2018, itu terdapat sejumlah 11,9% prevalensi dari cedera traumatic brain injury ini sendiri di Indonesia. Dan ini merupakan kasus TBI ini merupakan penyebab ketiga tertinggi setelah cedera dari ekstremitas atas dan juga ekstremitas bawah di Indonesia. Mayoritas kasus pada uh, traumatic brain injury ini sendiri itu terjadi umumnya pada laki-laki, dan ini disebabkan umumnya karena kecelakaan lalu lintas, di mana data ini menggambarkan bahwa memang bahwa cedera otak itu merupakan satu tantangan utama bagi pelayanan kesehatan darurat dan juga bedah saraf di Indonesia. Dan untuk itu kita perlu membahas dan mengetahui lebih lanjut terkait dengan traumatic brain injury ini, baik itu dari definisi, anatomi, epidemiologi, patofisiologi, cara pendiagnosis, dan tata laksana untuk bisa memberikan pemahaman yang secara komprehensif nantinya bagi kita dalam menghadapi dari kasus tersebut. Secara definisi, traumatic brain injury di sini saya temukan dari CDC dan juga NIH. Dari CDC dikatakan traumatic brain injury ini sendiri merupakan gangguan fungsi otak yang diakibatkan oleh proses mekanis seperti benturan, pukulan, ataupun trauma tembus pada kepala yang mempengaruhi dari struktur otak itu sendiri. Di mana menurut NIH, satu traumatic brain injury ini sendiri merupakan satu kondisi cedera yang disebabkan oleh kekuatan eksternal seperti adanya benturan, pukulan, atau guncangan keras pada kepala atau tubuh yang dapat menyebabkannya. Di mana untuk itu kita bisa tarik kesimpulan, jadi traumatic brain injury itu sendiri merupakan satu kondisi di mana kondisi cedera yang disebabkan akibat dari proses mekanis seperti benturan, pukulan, trauma tembus kepala, atau guncangan yang keras pada kepala, sehingga akhirnya mempengaruhi dari struktur otak dan mempengaruhi dari fungsinya itu sendiri. Dan untuk itu kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan anatominya juga, di mana anatominya di sini kita akan bahas terkait dengan kulit kepala, tengkorak, meningen, dan juga dari otak itu sendiri. Di mana yang pertama terkait dengan kulit kepala itu terdiri atas beberapa lapisan, yaitu scalp, di mana yang pertama ada skin, connective tissue, aponeurosis, terus connective tissue, dan juga perikraniumnya. Inilah gambarnya. Kemudian berikutnya dari tengkorak. Jadi tengkorak itu bisa dibagi menjadi dua bagian, baik itu kalvaria dan juga tulang wajah atau rangka wajah. Di mana kalvaria itu adalah merupakan di tempat dari otak, dia tersusun atas beberapa tulang, yaitu satu os frontal, dua os parietal, satu os occipital, dua os temporal, satu os sphenoidalis, dan satu os ethmoidalis. Kemudian tulang wajah itu sendiri dia tersusun atas dua os maxillaris, satu os mandibularis, dua os zygomatikum, kemudian satu os vomer, satu os nasal, satu os lacrimalis, satu os palatin, dan satu concha nasalis inferior. Kemudian berikutnya terkait dengan meningen. Untuk meningen sendiri terdiri dari tiga lapisan membran, yaitu dura mater, arachnoid mater, dan juga dari pia mater itu sendiri. Di mana ini kita bahas terkait dari mulai dari lapisan yang terluar hingga ke lapisan yang paling dalam. Untuk lapisan yang paling luar yaitu ada dura mater, ini lapisan terluar yang kuat dan berserat, di mana di rongga kranial dura mater ini akan melekat pada permukaan dalam tulang-tulang kranium dan masuk ke visura yang memisahkan bagian-bagian otak tertentu. Kemudian berikutnya ada arachnoid mater, yaitu ini adalah lapisan tengah. Dia berupa membran tipis yang menyerupai jaring laba-laba, di mana nantinya di antara arachnoid dan pia mater ini ada satu ruang, yaitu ruang subarachnoid.
Kemudian berikutnya ada pia mater, jadi ini adalah merupakan membran yang sangat tipis dan yang berada pada paling dalam. Kemudian berikutnya dari otak. Jadi otak terdapat tiga bagian utama dari otak manusia, ada cerebrum, cerebellum, dan batang otak. Di mana cerebrum ini merupakan bagian terbesar dari otak yang terdiri dari hemisfer kanan dan kiri, yang terdiri dari empat lobus utama, yaitu frontal, parietal, temporal, dan occipital. Kemudian dari cerebellum itu sendiri, dia itu merupakan bagian juga dari otak yang dia itu berada terletak di fossa cranialis posterior di atas foramen magnum. Nah, untuk fungsi utamanya itu sendiri yaitu untuk mengatur koordinasi motorik, postur, dan keseimbangan, di mana struktur ini terdiri atas cortex cerebellum dan juga nucleus cerebellum. Nah, kemudian berikutnya yaitu batang otak, di mana ini terdiri atas mesencephalon, pons, dan medulla oblongata, di mana ini berfungsi sebagai penghubung antara cerebrum, cerebellum, dan juga medulla spinalis. Di mana batang otak sendiri itu terdiri atas substansia alba dan juga substansia gris. Kemudian berikutnya terkait dengan epidemiologi dari TBI atau traumatic brain injury itu sendiri, di mana dikatakan menurut CDC secara global, TBI ini sendiri dikatakan terdapat sejumlah 1,7 juta kasus per tahunnya di Amerika Serikat. Dengan untuk itu dikatakan bahwa TBI ini terjadi hampir setiap 15 detik, di mana ini menyebabkan dikatakan sebanyak 50 mencapai 50.000 kasus kematian dan lebih dari 80.000 kasus mengakibatkan pasien mengalami cacat permanen per tahunnya. Dikatakan menurut CDC, pada tahun 2019 dikatakan terdapat sejumlah 223.000 pasien yang rawat inap akibat TBI. Kemudian pada tahun 2020 ada sebanyak 64.300 kasus kematian. Dan pada tahun 2021 dikatakan lebih dari 69.000 kasus kematian, yaitu bisa dihitung-hitung kurang lebih sejumlah 190 kematian per harinya akibat dari traumatic brain injury ini sendiri. Dan di Indonesia sendiri dikatakan sebenarnya data epidemiologinya belum lengkap, namun dikatakan kasusnya itu selalu meningkat, terus-terusan meningkat dengan didapatkan untuk dari studi yang ada di RSUD Dr. Muwardi tahun 2012, dari 453 kasus dikatakan sebanyak 48,8% kasus CKR atau cedera kepala ringan, 18,6% kasus cedera kepala sedang, dan 32,5% kasus cedera kepala berat. Dan data Riskesdas tahun 2018 dikatakan terdapat sejumlah 11,9% kasus cedera kepala dengan ini merupakan kasus ketiga, kasus cedera tertinggi ketiga di Indonesia setelah eh, di mana dia yang lainnya ada cedera dari ekstremitas atas dan juga ekstremitas bawah, di mana prevalensinya dikatakan meningkat dari 2007 hingga ke 2013, yaitu 2007 sebanyak 7,5% dan terus meningkat hingga ke 2013 sebanyak 8,2%. Dan dikatakan ada beberapa faktor resiko di mana kasus-kasus lebih tinggi ditemukan, yaitu pada pria sebanyak 3 kali lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Hal ini dikaitkan dengan em, pria yang melakukan aktivitas berisiko tinggi karena pekerjaannya dan juga dari kekerasan, eh, faktor-faktor kekerasan. Kemudian selain itu dikatakan bahwa terdapat peningkatan insidensi pada orang-orang dengan usia 5 sampai 14 tahun, di mana didapatkan menurut data CDC tahun 2019 yaitu sebanyak 20% kasus ditemukan yaitu TBI sedang sampai berat. Di mana untuk patofisiologinya di sini bisa dibagi menjadi dua, di mana dua komponen utama yaitu cedera primer dan juga dari cedera sekunder. Cedera primer yaitu terjadi akibat dari trauma, akibat langsung dari trauma itu sendiri yang menyebabkan adanya kerusakan jaringan otak. Misalnya bisa terjadi yaitu axonal shear injury, perdarahan atau lesi massa. Kemudian akhirnya bisa menyebabkan juga cedera sekunder yang dimana ini bisa mengakibatkan gangguan-gangguan berupa gangguan aliran darah atau penurunan oksigenasi dan lain, di mana yang akan bahas lebih lanjut yaitu cedera primer, yaitu benturan yang langsung pada otak bisa juga dapat menimbulkan kerusakan yang tidak langsung. Ada namanya yaitu disebut dengan mekanisme Cope counter Cope, di mana ini bisa terjadi untuk cedera kepala ini bisa juga diklasifikasikan menjadi eh, sebagai penetrasi ataupun non penetrasi, di mana pada periode awal cedera otak ini
penting untuk diperhatikan, yaitu karena karena dapat berkembang jadi dari cedera yang vokal menjadi cedera yang eh, diffuse akibat dari mekanisme cedera sekunder yang ada. Di mana cedera sekunder ini dia bisa terjadi pada tingkat seluler dan molekuler yang akan ditandai oleh beberapa mekanisme patologis yang akhirnya bisa menyebabkan iskemia akibat dari kematian sel akibat hilangnya suplai oksigen dan nutrisi. Bisa terjadi iskemia, kemudian akhirnya bisa menimbulkan dari edem serebral. Bisa ada menjadi dua bentuk utama, yaitu vasogenik edem dan juga sitotoxic edem. Di mana vasogenik edem yaitu merupakan edem yang ekstraseluler yang biasa berhubungan dengan contusio cerebri. Sedangkan untuk sitotoxic edem itu merupakan umumnya itu terjadi pada kondisi hipoksia ataupun iskemia. Di mana ada dua sifat yang bisa terjadi yaitu trauma vokal dan trauma diffuse. Di mana trauma vokal itu cedera yang terjadi pada satu area otak, sedangkan diffuse itu terjadi pada lebih dari satu area otak. Di mana tuh itu bisa kita lihat juga pada tingkat seluler dan molekulernya. Terdapat juga patofisiologi dari kondisi TBI atau traumatic brain injury ini sendiri, di mana kita bisa lihat pada gambar berikut. Jadi terdapat pada tubuh kita terdapat yaitu pada tingkat seluler dan molekuler ada saudara otak kita atau blood-brain barrier kita, di mana ketika terjadi cedera maka bisa terjadi leakage dari blood-brain barrier ini sehingga terjadi masuknya dari leukosit yang teraktivasi, kemudian berkaitan dengan itu bisa disertai juga dengan adanya reaktivasi dari astrosit dan juga aktivasi dari mikroglia yang akhirnya menyebabkan menghasilkan dari spesies oksigen reaktif atau ROS atau dalam istilah lainnya itu reaktif oksigen species, dan disertai juga dengan respon inflamasi sehingga menghasilkan itu inflamatory sitokin dan simokin yang akhirnya bisa mengakibatkan adanya demyelinasi dan juga disrupsi pada sitoskeletalnya. Sehingga akhirnya dari sini bisa akan terjadi neurodegenerasi dan kerusakan dari aksonal yang progresif itu sendiri. Di mana untuk klasifikasi dari traumatic brain injury ini sendiri bisa dibagi menjadi tiga berdasarkan dari Glasgow Coma Scale. Umumnya dikatakan dibagi berdasarkan dari Glasgow Coma Scale ini. Namun dikatakan bahwa Glasgow Coma Scale ini mempunyai sejumlah keterbatasan untuk penilaiannya karena ada beberapa kondisi yang dikatakan bisa mempengaruhi dari Glasgow Coma Scale ini di luar dari trauma yang terjadi. Misalnya yaitu adanya intoxikasi alkohol ataupun sedasi sehingga bisa mempengaruhi dan akhirnya membuat interpretasi dari GCS itu menjadi tidak akurat. Untuk itu terdapat beberapa kriteria lain yang dikatakan yang disebutkan pada tabel berikut ini. Namun secara umum dikatakan bisa dibagi berdasarkan GCS-nya juga, di mana ini bisa juga dibagi berdasarkan jika berdasarkan dari Glasgow Coma Scale-nya dapat dibagi menjadi tiga, yaitu dari cedera kepala ringan, cedera kepala sedang, dan cedera kepala berat yang dibagi yaitu cedera kepala ringan dengan GCS 13 sampai 15, cedera kepala sedang 9 sampai 12 dan cedera kepala berat 3 sampai 8. Di mana untuk kriteria lain yang bisa kita lihat yaitu dari hasil structural imagingnya, kemudian dari loss of consciousness atau penurunan kesadarannya, kemudian dari post traumatic amnesia, kemudian ada juga eh, skala untuk mengukurnya atau penilaiannya yaitu abbreviated injury scale score. Kita bisa menilai dari itu untuk menentukan apakah dia ringan, sedang atau berat. Untuk manifestasi klinis dari traumatic brain injury ini sendiri bisa terjadi beberapa hal, dan untuk itu sendiri dikatakan itu manifestasi klinisnya itu akan tergantung pada beberapa hal berikut, yaitu dari derajat keparahan cederanya, kemudian dari lokasi kerusakan otak, serta dari kondisi si pasien itu sendiri. Dan untuk itu beberapa contoh manifestasinya yaitu ada nyeri kepala, defisit kognitif, gangguan visual, tidur, keseimbangan dan koordinasi, perubahan perilaku dan emosional, bisa hingga terjadi kejang dan juga abnormalitas pupil apabila memang mempengaruhi dari otaknya, di mana bisa juga mengalami hingga ke gangguan dampak fungsional terhadap aktivitas sehari-harinya, di mana biasanya dikatakan ada beberapa hal juga yang biasa yang paling umum ditemukan yaitu adanya perubahan tingkat kesadaran, bingung, kejang, koma, dan lain.
Untuk itu sendiri, traumatic brain injury ini bisa kita diagnosis dengan melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjang. Di mana dari anamnesis kita bisa tegakkan dengan menanyakan pada pasien secara dalam juga terkait dengan riwayat cedera sebelumnya. Yaitu di mana untuk cedera kepala ini bisa terjadi akibat dari beberapa hal. Dikatakan di sini itu bisa terjadi akibat kecelakaan atau kecelakaan berkendara di jalan raya atau terjatuh atau trauma benda tumpul, trauma tembak dan lainnya. Bisa kecelakaan saat bekerja atau kecelakaan dalam rumah tangga atau kecelakaan ketika berolahraga dan banyak hal lainnya. Namun memang dikatakan yang paling banyak itu disebabkan akibat dari kecelakaan lalu lintas itu sendiri di mana untuk itu bisa kita lakukan analisis terkait dengan mekanisme of injury-nya juga. Dan dari pemeriksaan fisik yang bisa kita lakukan yaitu kita lakukan pengecekan tanda-tanda vital serta pengecekan dari sistemnya secara menyeluruh. Dan kita lakukan juga pengecekan yaitu dari Glasgow Coma Scale tidak kalah penting di mana ini untuk menentukan dari klasifikasi dari TBI atau traumatic brain injury si pasien itu sendiri seperti yang sudah kita jelaskan juga sebelumnya. Bisa juga dikaitkan terkait dengan kriteria dari traumatic brain injury yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Di mana untuk GCS atau Glasgow Coma Scale ini itu terdapat eh, adapun poinnya itu biasanya tiga, adapun jumlah total poinnya itu 3 sampai dengan 15 di mana ini dinilai dari kondisi eye, motor, dan verbalnya. Dan untuk itu sendiri kita bisa lakukan pemeriksaan status neurologisnya juga, di mana yang paling penting salah satunya yaitu dari pemeriksaan pupilnya. Ini kita bisa nilai yaitu apabila memang ada terdapat asimetri pupil, kemungkinan yaitu ini merupakan satu indikasi mungkin ada terjadi kompresi dari batang otak atau mengalami herniasi yang merupakan kondisi emergensi, salah satu kondisi emergensi. Dan untuk itu kita bisa lakukan pemeriksaan penunjang pada pasiennya. Adapun pemeriksaan penunjang yang dikatakan modalitas pilihan utama pada kondisi traumatic brain injury ini yaitu CT scan non kontras, di mana ini bisa kita lakukan karena dipilih yaitu karena cepat dan akurat untuk mengidentifikasi dari perdarahan intrakranial. Yang merupakan indikasi kita untuk melakukan tindakan bedah saraf juga, di mana untuk dari CT scan ini kita akan bisa mengidentifikasi apakah dia perdarahan ekstraksial atau intraksial itu kita bisa lakukan pengecekan pemeriksaan penunjang ini. Di mana ada pun beberapa contoh gambar atau temuan yang akan kita temukan pada kasus dari traumatic brain injury ini pada CT scan-nya kita akan temukan gambar sebagai berikut, di mana gambar yang pertama yang kedua, ini merupakan dari kasus perdarahan epidural, di mana ini bisa kita lihat bentuknya, yaitu dia berbentuk biconvex. Dan untuk gambar yang B ini, yaitu menunjukkan adanya fraktur pada bagian eh, tulangnya, yang merupakan salah satu penyebab perdarahan epidural yang sering juga terjadi. Di mana kemudian ini adalah perdarahan subdural berbentuk cukup. Kemudian ada juga perdarahan dari subarachnoid, itu mengisi dari subarachnoidnya. Kemudian ada perdarahan intraventrikular, yaitu di dalam ventrikularnya. Kemudian ada perdarahan intracerebral, dan juga ada edema pada otak. Di mana dikatakan sebenarnya ada beberapa indikasi yang bisa kita pikirkan dari kondisi ini sendiri untuk melakukan dari eh, CT scan, dan dari yang saya temukan di sini terdapat dari dua kriteria, yaitu dari New Orleans kriteria, yaitu dikatakan pada pasien dengan GCS 15 itu terbukti sangat efektif untuk mendeteksi lesi intrakranial yang signifikan. Ini adalah kriteria dari New Orleans kriteria. Dikatakan dilakukan pada pasien dengan nyeri kepala atau headache, kemudian muntah, usia lebih dari 60 tahun, intoksikasi obat atau alkohol, amnesia anterograde, persisten, atau gangguan memori jangka panjangnya pendek. Ini jangka pendeknya. Eh, Kemudian untuk itu ada juga Canadian City Head Rule atau CCHR, di mana ini merupakan untuk bisa dilakukan penilaian untuk pasien dewasa dengan GCS 13 sampai 15 berdasarkan dari
lima kriteria resiko tinggi dan dua kriteria resiko sedang. Ini adalah lima kriteria resiko tingginya itu GCS kurang dari 15 pada 2 jam setelah cedera, kemudian ada kecurigaan fraktur terbuka atau depresi tulang tengkoraknya, kemudian ada tanda-tanda fraktur basis kranii seperti hemotimpanu, kemudian periorbital ekimosis atau raccoon eye, battle sign, kemudian autore atau rinore eh, dari cairan cerebrospinal itu sendiri. Kemudian muntah yang lebih dari 1 kali dan usia lebih dari 65 tahun. Kemudian untuk kriteria risiko sedangnya yaitu amnesia retrograd yang persisten lebih dari 30 menit dan mekanisme cedera berbahaya. Dan untuk tata laksananya sendiri, di sini untuk pertolongan pertama kita lakukan seperti biasa kita lakukan pengecekan untuk ABCDE-nya yaitu airway, breathing dan juga circulation, stability dan exposure-nya. Kemudian apabila memang terdapat gangguan, segera lakukan resusitasi. Dan setelah melakukan penstabilan dari kondisi pasien, kita bisa lakukan evaluasi terhadap cedera kepala, servikal dan juga ekstremitasnya di mana untuk ini sendiri kita lakukan yaitu dengan goal direct treatment atau tata laksana yang terarah dengan tujuan yaitu untuk menjaga parameter klinis batas fisiologis normalnya yaitu seperti CPP ya, atau tekanan perfusi cerebral, kemudian ICP-nya juga atau tekanan intrakranialnya, kemudian PbTO2-nya atau oksigenasi jaringan otak parsialnya. Ini biasanya lebih relevan pada pasien-pasien di ICU dan untuk parameter lain seperti saturasi oksigennya atau SpO2-nya itu berlaku untuk semua pasien. Jadi ini adalah tujuan pengobatan dan parameter yang direkomendasikan dalam tabel ini. Inilah rentang target dari kondisi pasiennya. Dan untuk itu, untuk penelaksanaan dari ICP-nya itu sendiri, kita bisa lakukan yaitu pada tahap awal kita lakukan elevasi kepala sebanyak 30 derajat dengan posisi netral dan lakukan sedasi dan analgesia yang kuat, optimalkan oksigenasi dan juga ventilasinya. Kemudian pada tahap lanjut bisa diberikan terapi osmotik berupa apabila memang ada indikasi itu pemberian manitol atau hipertonik, kemudian hiperventilasi sementara, kemudian bisa dilakukan drainase CSF. Kemudian pada tahap refraktor bisa dilakukan apabila memang diindikasikan yaitu bisa dilakukan yaitu berupa kraniotomi atau kraniektomi dekompresif dan juga barbiturat koma. Kemudian perlu dilakukan pemantauan lebih lanjut yaitu dari PbO2-nya untuk oksigenasi jaringan otaknya, kemudian bisa dilakukan EEG untuk deteksi kejang subklinis atau bisa dilakukan juga dari dicek juga hemodinamik dan ventilasinya berupa tekanan darah, gas darah, dan juga saturasi, serta metaboliknya terkait dilakukan pengecekan terhadap elektrolit, natrium, dan juga laktat. Adapun tata laksana itu bisa kita bila kita golongkan lagi, kita bisa bagi jadi farmakologis, operatif, dan lakukan rehabilitatif pasca cederanya nanti, di mana untuk farmakologis bisa diberi itu berupa profilaksis kejang dini bila memang diindikasikan, bisa diberikan dengan contohnya itu pemberian penitoin atau levetiracetam itu sebanyak 7 hari, kemudian reversal antikoagulan seperti vitamin K, kemudian dari beta blocker, propanolol, yaitu untuk mengontrol simpatetik storming. Kemudian dari tindakan operatif dan untuk itu bisa dilakukan apabila memang pasien diindikasikan untuk melakukan tindakan operatif, yaitu berikan kraniotomi, kraniektomi, dan juga lakukan tindakan shunt jika memang TIK-nya meningkat, dan juga dilakukan pemantauan dari intracranial pressure-nya. Kemudian untuk itu setelah semuanya itu bisa lakukan rehabilitasi juga pada pasiennya untuk memulihkan dan mencegah disabilitas dari pasiennya mengingat dari epidemiologi yang ada bahwa sering sekali TBI ini menyebabkan cacat permanen sehingga untuk itu kita perlu melakukan terapi berupa terapi fisik dan okupasi serta terapi bicara dan kognitif. Durasi dari terapi yang kita akan berikan itu tergantung dari tingkat keparahan dan juga lokasi cedera dari si pasien itu sendiri. Dan berdasarkan jika kita berdasarkan pada derajat cederanya itu sendiri atau traumatic brain injury-nya itu sendiri, bila dia cedera ringan sedang dilakukan penjahitan luka apabila memang terdapat luka laseratum, kemudian atau fulminus apertum, eh, kemudian dilakukan pemberian analgetik dan dilakukan observasi. Apabila memang ada indikasi bisa kita berikan anti kejang dan bisa diberikan pemberian diuretik untuk menurunkan tekanan otak. Kemudian untuk cedera berat yaitu bisa dilakukan konsultasi ke bedah saraf serta apabila memang
ada hematoma ataupun ada memang perdarahan di trakt kranialnya, bisa dilakukan kraniotomi atau kraniotomi untuk mengevakuasi dari hematomanya dan perbaikan duras serta dekompresi. Dan untuk itu perlu dilakukan pemantauan juga terkait dengan tekanan intrakranialnya, kita lakukan secara intensif. Dan untuk komplikasi dari traumatic brain injury ini sendiri bisa terjadi morbiditas dan mortalitas, di mana dari cedera kepala ringan itu dikatakan umumnya tidak ada kelainan struktural pada imaging, namun bisa terjadi gejala-gejala seperti post contusion syndrome, seperti sakit kepala, pusing, kelelahan, gangguan tidur, irritabilitas, dan untuk itu umumnya prognosisnya baik pada pasien dengan terapi antikoagulan. Dan untuk komplikasi serius jarang dalam waktu 48 sampai dengan 7 hari pertama. Dikatakan bahwa cedera kepala sedang itu memiliki risiko komplikasi neurologis yang meningkat, yaitu bisa jadi perdarahan intrakranial, edem, cerebri lokal, contusio cerebri, dengan manifestasi klinis yang mungkin bisa kita temukan dari kondisi pasiennya itu ada penurunan kesadaran yang memang fluktuatif, kemudian ada kejang pasca trauma dini, dan gangguan hemodinamik yang ringan hingga ke sedang. Dan untuk itu pada cedera kepala yang berat, itu bisa kita temukan komplikasi seperti ada peningkatan tekanan intrakranial, edem cerebri yang diffuse, herniasi otak, kejang yang berulang, dan juga bisa terjadi komplikasi sistemik pada kardiovaskular, respiratori, endokrin metabolik, serta infeksi dari nosokomial itu sendiri bisa terjadi pada kondisi ini. Di mana untuk itu ada beberapa faktor yang bisa memprediksi kita pada pasien apakah dia memiliki risiko yang tinggi untuk mengalami satu kondisi komplikasi, yaitu dari usianya, jumlah trombosis, derajat cerah, serta biomarker dari S100. Di mana observasi perlu kita lakukan yaitu dalam 12 sampai 24 jam kita lakukan observasi yang ketat, terutama pada pasien yang memang memiliki komorbid dan juga pada pasien-pasien geriatrik. Untuk prognosisnya pada TBI ringan, prognosisnya umumnya baik, yaitu dikatakan berdasarkan data itu 50-60% itu akan mengalami pemulihan penuh dalam 6 bulan, 30% mengalami gejala sisa ringan, 10-15% mengalami disabilitas yang ringan sampai dengan 1 tahun. Dan untuk prognosis yang lebih buruk mungkin akan terjadi yaitu pada kondisi-kondisi yang memang usia lanjut atau memiliki komorbid atau memang sudah mengalami TBI yang berulang. Kemudian pada TBI yang sedang yaitu eh, prognosisnya lebih bervariasi dibandingkan TBI yang berat, yaitu dikatakan em, resiko di mana dikatakan pada pasien-pasien dengan TBI sedang ini akan mencapai kemandirian fungsional itu dalam beberapa bulan bisa sampai 1 tahun. Di mana resiko yang terjadi pada kasus TBI sedang ini bisa terjadi defisit neurologis sisa, bisa juga terjadi disabilitas jangka panjang sehingga perlu eh, rehabilitasi yang intensif. Kemudian untuk outcome dan juga hasilnya itu akan dipengaruhi dari temuan klinis dan radiologis pada tahap awal. Kemudian pada TBI berat itu mengalami resiko mortalitas yang tinggi dan sebagian besar pasien mengalami kondisi eh, disabilitas permanen, yaitu berupa gangguan motorik, kognitif, dan perilaku, dan juga faktor-faktor prognostik buruk itu bisa terjadi pada dengan hipotensi, hipoksia, lesi intrakranial, dan pupil non. Untuk itu, disimpulkan bahwa traumatic brain injury merupakan satu kondisi gangguan fungsi otak akibat dari traumatic mechanical em, yang eksternal seperti ada benturan, pukulan, atau trauma tembus yang akhirnya menimbulkan gangguan fungsi dan juga struktural dari otak itu sendiri yang ditegakkan diagnosisnya melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, khususnya pemeriksaan neurologis dan pemeriksaan penunjang yaitu dengan CT scan kepala non kontras untuk mendeteksi dari kondisi struktural dan juga kondisi deteksi perdarahan dari kepala pasien TBI itu sendiri dengan prinsip penetelasannya itu untuk mencegah dari cedera otak sekunder dan menjaga oksigenasi, perfusi dan juga tekanan intrakranial yang ada dengan pendekatan yaitu dilakukan resusitasi awal terhadap airway breathing circulation, disability dan exposure-nya serta stabilisasi sistemik dan dipantau terus terkait dengan tekanan intrakranialnya dan perfusinya serta dilakukan terapi farmakologi dan memang akan apabila memang diperlukan akan dilakukan intervensi bedah. Dan untuk itu mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan presentasi saya terkait dengan kasus atau topik dari traumatic brain injury ini sendiri. Mungkin mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan perbuatan yang disengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih.
saya ucapkan Om Santi Santi Santi.